Itu udah 98. Tahun 97. Di Bredel. Lalu apa namanya? Bagus Hendragin. Bagus Hendraning. Kemudian dapat kompensasi. Masuk Deplu. Apa? Deplu. Lo jangan bikin isu lo. Terus apa namanya? Ya kan harus ada kompensasi. Gua masuk CSIS gitu. Enggak juga dong. Gua enggak ada kompensasi. Gua masuk CSIS. Ya semacam itulah, semacam kompensasi lah. Kecerdasan sendiri. Dengan harapan aku ditangkap, tapi nggak ditangkap. Kemudian kawan saya si Tri Agus, gara-gara dia nulis apa gitu, suatu dari segala bencana. Banyak ya SDSB. Ditahan di Polres itu loh, seberang PBNU. Aku tengok si Polres Jakarta Pusat. Aku tengok, aku bilang ini, seharusnya aku yang ditangkap, bukan kamu. Kamu cuma nulis stiker apa SDS. Banyak banget lo korban lo. Itu dia. Nah, kok bukan gua udah katakan bahwa Soeharto itu lebih kejam daripada Hitler, Kaisar Nero, Fir'aun. Dengan harapan aku ditangkap, kok nggak ditangkap gitu kan? Gua kan juga dulu cita-cita gua 3. Gua catat itu. Pertama, mati muda. Enggak mati. Hampir mati sering. Sampai bronkitis segala macam. Macam-macam lah. Hilang di laut lah. Yang kedua, masuk penjara. Udah demo sana, demo sini, enggak masuk. Demo yang paling ini apa itu tanggal 15 Agustus 1995. Bayangin. Demo kita itu 36 orang naik kereta dari UI, kita demo depan istana pas acara makan malam antara Pak Harto dengan Ratu Betrik. Dalam rangka setengah abad hubungan Indonesia Belanda. 55. Takut. Cuma gue nggak pakai jaket kuning, gue pakai baju kayak gini, pakai topi. Di sebelah kanan gue diambil 2, di sebelah kiri gue diambil 2, gue nggak ditangkap. Yang diambil tuh si Busep segala macam kan. Wah besoknya tuh orang-orang isinya gue dong, wah. Anak-anak sampai bilang, weh Indra bener-bener nih, Intel beneran gitu. Memang gue kenal Hendro sejak 94 kan. Kalau ngadepin anak buah gua di lapangan, lu jangan pakai kekerasan. Mereka latihannya itu tiap hari, lu lapor sama komandannya. Nah itulah. Nah yang ketiga nih, salaman sama Pak Harto. Cita-cita gua salaman sama Pak Harto. Kenapa? Gua bingung merasakan bagaimana sih rasanya tangan seorang diktator. Orang yang otoritarian, smiling general. Otomatis semua kegiatan dalam mengundang semua orang satu meja, gue komandan T-nya di UI ya, gue salah satu lah. Artinya kita mengundang Pak Habibie dan TL kan, itu gue masih cere-cere lah. Di situ pas Simposium Nasional Angkatan Muda 90-an menjawab tentang abad 21, gue OC-nya gitu, OC-nya kan, dan semua aktivis ngumpul tuh, ada Baswedan semuanya lah Pak. Pokoknya lahir waktu itu dari Satria, cuma bisa menggapai beberapa orang Pak Menteri gitu. Berikutnya ketika gue menjadi ketua sejarah UI SKS, sampai gue memasukkan Agung Gumelar. Nggak nyampe sama Batu. Tapi waktu Pak Harto meninggal gue sedih juga. Gue ada kendala. Memang cita-cita kita lucu waktu itu. Itulah 90-an. Oke? Nah, kembali ke tadi ya, pendirian 1 tahun setelah GIL, lalu aku bikin jaringan kafir liberal. Nah itu nggak berapa lama itu markas GIL
dikirim bom buku, ya kan, bom buku. Aku hadir tuh, bela lah, ya kan. Terus setiap ada aktivitas kegiatan apa namanya yang lembaga, bukan lembaga ya, semacam apa, komunitas Bhinneka Tunggal Ika gitu kan, yang 1 Juni itu, 1 Juni, kemudian 1 Juni atau 1 Juni ya. Nah itu acara PDIP ya, itu tertutup oleh kasus penyerangan FPI terhadap Aliansi Bhinneka Tunggal Ika. Yang di Monas. Itu apa, kenapa? Nah, maksudnya gimana? Nah, ceritanya apa tuh? Nah, lo mau ceritain apa? Yang aku mau ceritakan, ya aku datang dong, ya kan, sebagai kaki liberal, ya. Kok ada penyerangan begini gitu kan. Waktu itu penyerangan terhadap Ahmadiyah, ya kan, karena di komunitas Aliansi Bhinneka Tunggal Ika itu ada Ahmadiyah kan. Gue mau cerita ini juga tuh. Gue mau cerita. Oke, gue mau cerita itu. Yang si Munarman mencuri orang. Munarman, terus Guntur Romli kena. Nah, Kiai Maman, ya kan, kena. Nah. Tunggu, gue cerita dulu ya. Gue waktu itu lagi di Palangkaraya. Gue lagi mengadakan FGD tentang Roundtable Kalimantan Part 1. Jadi bagaimana nasib Kalimantan begitu. Yang waktu itu gubernurnya di Terasnarang. Gue undang Denny Indrayana, pokoknya macam-macam lah kan, datang ke Terasnarang. Pas di sana itu gue lihat koran headline kan, gue lihat, gue telepon, bangga telepon. Man, ya, IJP nih. Ini siapa yang lu cekik, Man? Kalau lu melakukan, kalau bener nih lu mencekik ini, lu berhadapan sama gue, Man. Gue lagi di Palangkaraya. Nyampe gue di Jakarta, lu berhadapan sama gue. Nggak bener kelakuan lu. Rak, bukan Rak. Sumpah demi Allah. Apa yang terjadi? Yang gue cekik itu anggota gue sendiri, Rak. Yang melakukan provokasi terhadap kelompoknya si Guntur, katanya. Jadi bukan, lu bisa lihat nanti kalau gua sampai mencekik orang udah pasti kena kasus hukum. Itu yang gua ambil, itu anggota gua FPI itu, katanya. Oke? Nah, itu hubungan gua dengan Munarman. Hubungan gua dengan Munarman adalah ibarat rem dengan apa? Dengan apa? Rem dengan gimana kalau naik mobil? Rem dengan gas. Itu ya. Ini saya mau memberikan kalian ini nih, bagaimana langsung telepon tanya sama Munarman. Tapi dia di dalam karena, Man, kalau ini yang lu kerjakan di Jakarta, Man, gua balik ke Jakarta, lu berharap sama gua. Gimana, Bos? Dibandingkan dengan yang namanya Munarman, gua lebih Jakarta dari dia, Bos. Ini anak Jakarta asli nih, dia 91. Munarman kuliahnya di mana? Sampai dia kontrak Aceh, Palembang, segala macam. Patra MJ kan namanya, Denny Indrayana namanya, Saldi Isra namanya. Ini anak UI, anak Glodok. Nah di sana gue bilang, kalau masalah preman segala macam, gue aja kena balik lagi ke Jakarta kan waktu 99 kan waktu penyusunan caleg DPD PAN kan gue waktu di PAN Tangerang dan ketua STY Pramitanya Pak Hadi Subadjo itu maju caleg DPR kan, dia ditempatkan nomor urut 2. Apa yang gue kerjakan coba? Gue dudukin kantor DPP Partai Amanat Nasional yang ada di Jalan Raya-Raya atau Ampera Raya. 3 hari pakai jawara, pakai pedang, Bos. 3 hari. Simpatik mundur semua. Ketemu Bang Rizal. Dah, ini siapa?
anak buahnya Indra bang. Kamu nggak manja? Ya gimana? Bos saya balik. Oh balik Jakarta, balik. Lu bisa bayangkan itu. Kalau seandainya gua nggak jadi tuh bergabung sama kelompoknya Bang Faisal, Basri, Arifan Mas segala macam di PAN, di PP PAN, gua tetap di Tangerang, gua tetap di Karawaci. Lu lihat betapa mungkin gua yang menjadi Habib Rizik. Gua bisa bayangkan. Gua datang bawa pakai pedang bos menduduki kantor DPP. Nah, dari sisi itu kita anak Jakarta, kita tahu Jakarta ini karena gue melihat dengan saksi gue saksi mata banyak peristiwa kekerasan di sini, tinggal di Krukut, peristiwa Ketapang gue lihat 99 kan banyak yang digorok kan segala macam, peristiwa 27 Juli gue lihat dengan mata kepala sendiri, 98 begitu banyak orang mati segala macam gue lihat dibakar. Jadi oke lah untuk masalah peristiwa kekerasan di Ambon gue 2000 oke. Oh, bentar, gue nggak tahu gue motong dari mana tadi. Kemudian kita lagi cerita nih. Sound sistemnya itu kan punya Isti Nugroho, ya kan, nyewa sama Isti Nugroho tuh, itu hancur tuh. Oh, Bambang Isti Nugroho. Iya, sound sistemnya itu. Oh. Nah terus Munarman waktu itu pidato lah di Munarman teman kita. Iya, 800 anggota FPI kan. Saya datang itu. Di mana? Jadi yang lain pada kabur, saya disuruh samperin. Itu FPI, ya kan? Nah, FPI mau bubarin CSIS gue suruh balik. Kemudian Kenapa bos tunggu dulu? Karena yang namanya pasukan FPI itu Batalion 3-nya yang dipimpin oleh Ustadz Kohar, Panglima, salah satu panglimanya, Ustadz Kohar, itu tetangga gua di Krukut, bos. Tuh. Yang kedua, yang menjadi pasukannya itu anak-anak Krukut, bos. Anak-anak Krukut itu semua, anak-anak Tanjakan, Tangerang. Yang memang dari sisi ke Trengginasan dalam peristiwa 99 itu mereka ke Trengginas berhadapan dengan geng. Misalnya dulu kan Ambon, segala macam, muncul mereka kan anak-anak Tanjakan, itu anak kampung gue, anak Krukut. Jadi waktu tahun 2000 Gus Dur kan gue di sana, gue orang sana, lu harus akui, gue pakai pin gini, gue orang istana, gue asistennya tim asisten presiden di bidang ekonomi, gue di sana satu ruangan sama menteri sekretaris negara yang di Australia itu. Kemarin itulah. Di Australia yang temannya si Ahmad Wahid. Oh, Johan. Johan ini bayangin. Menteri sekretaris kabinet. Meja saya mana? Dibawain mejanya kan. Besok dia datang lagi, mejanya diambil. Itu era Gus Dur. Luar biasa. Era Gus Dur tuh luar biasa. Meja menteri sekretaris kabinet diambil. Kita kan digaji, tim kita kan digaji 100 juta per bulan. Udah 3 bulan gaji nggak ada kan. Kita cek udah ada yang kerantangan, bos. Itu era Gus Dur hebat. Singkat cerita, sekarang dikepung sama yang namanya Laskar Jihad. Ja'far Umar Talib. Ya. Gue gini nggak usah keluar. Pas gue lihat, hei, bang. Jadi kalau mau FPI, mau apapun, kalau demo, kalau lihat saya, bukan karena apa-apa, saya ini anak Krukut. Bang, bisa anak Tanah Abang apalagi kan? Di bawah bimbingan Ahmad Taufik. Itu ceritanya. JKI udah pasti kita bisa atur. Yang namanya kekerasan, yang namanya unsur terorisme, yang namanya unsur macam-macam masuk ke dalam organisasi segala macam, itu udah bukan lagi gaya khas orang-orang Jakarta. Bukan lagi gaya khas pendiri-pendiri awal itu. Ali Purnomo juga salah satu dulu kemarin. Iya. Oke. Kita nyanyi dulu ya. Oke. Kita nyanyi lah. Kebanyakan ini. Ngomong. Asik kan?
Halo. Kita ngomong sambil ngomong. Ngomong sambil cerita. Halo Juli ya. Jadi besok kesini ya. Terserah. Berdasarkan diriku terpaksa melepaskan cintamu yang serapuh, dahan dan keriusan yang akhirnya kan patah, terlepas yang meratap, sungguh memilukan, tak dapat ku bayangkan. Sayang, sangka ku kan kemati, cerita kasih kita rupanya seketika meledak. Bila kau bisikan tergubuk nyanyi-nyanyi, tergama kau mungkiri. Semua telah nyata, cintamu ku rawat, takkan dan hilang
Nanti setelah satu lagi lagu kita akan cerita tentang pasar seni Ancol. Itu menarik gitu ya. Karena ini pelaku ini. Ini umur dia tahu nggak? Udah 77 tahun ini. Ada benar-benar. Dan benar ahli seni rupa dia, perupa dia. Dan Anda tahu siapa guru besar di bidang ilmu seni rupa yang ada di Institut Teknologi Bandung? Namanya adalah Profesor Dr. Yasraf Amir Piliang. Nah, dia seorang profesor. Gurunya yang terkenal apa tuh? Banyak. Terakhir agama dia nyanyi. Dunia yang dilipat, tunggal langgang, segala macam. Jadi Yasraf Amir Piliang ini sekalipun dia dosen seni rupa, tetapi ketika dia kuliah di Eropa, dia justru lebih posmo dari dosen-dosen posmo. Karena kenapa? Karena dia mungkin mengambil postmodernisme itu dengan cara berpikir orang Minang. Cara orang berpikir orang Minang itu kan terbalik-balik. Iya. Misalnya begini ya, orang Minang berpikir begini. Kalau kalau ada orang yang hanyut, pintaslah di hulu. Pintas itu apa? Hadang di hulu. Coba. Kalau Anda melihat mendengar ada orang hanyut di sungai. Orang Minang itu nggak akan lari ke hilir, dia lari ke budi, dia lari ke hulu. Coba. Bisa nggak? Kalau ada pasti, kalau ada orang hanyut, satu orang lari ke hulu. Selebihnya yang lari ke hulu itu pasti orang Minang. Yang lari ke hilir pasti yang lain. Tuh ya. Kalau terhimpit, dia di atas. Kalau terkurung, dia di luar. Coba. Itu sesuatu yang pemikiran yang sangat transendental itu. Hermeneutik juga bisa masuk ke sana. Semiotika juga bisa masuk ke sana. Kalau filologi nggak bisa juga sih, tergantung ya. Artinya Anda berbicara tentang filsafat transendental, transendensi, Anda bisa tuh melontarkan pikiran ke atas, memiarajkan pikiran, istilahnya memiarajkan pikiran ke atas, muncul lagi ke bawah. Ketika Anda di sini, Anda pikirannya di luar. Pokoknya begitulah. Itu Yasraf Amir Piliang. Orang Maninjau itu. Orang Maninjau. Danau. Tapi kalau orang Piliang itu udah pasti jelek-jelek ya. Tan Malaka jelek. Agus Salim doang yang agak-agak ganteng gitu. Tan Malaka jelek ya. Yasraf Amir Piliang paling jelek. Ya orang Piliang yang ganteng itu cuma satu-satunya, cuma ini doang. Cuma kita doang yang tinggal. Yang lainnya udah jelek-jelek udah pasti. Kalau Anda ngeliat orang Piliang, udah orang jelek, orang Minang jelek, udah pasti Piliang.
Oke, kita akan bicara sedikit. Kita nyanyi, bicara. Ancol. Enggak. Tunggu, sebentar. Sebelah saya ini. Kalau saatnya aku tahu. Fatwa Pujangga ini ya, nih. Ini kisah nyata ya. Fatwa Pujangga ini kisah nyata dari seorang penyiar radio. Seorang penyiar radio yang terus-menerus dikirimin surat. Karena mendengarkan suara dari, lu lihat kok. Kalau lu dulu kan kalau penyiar radio tuh suaranya kan kalau kita dengar sandiwara radio tutur tinular itu gila, Brahma Kumbara. Kayaknya siapa yang lu jangan-jangan lu nggak pernah dengar. Lu dengar nggak itu? Pokoknya ini udah pasti cantik, ini pasti ganteng. Dia dikirim surat. Nah, ini Fatwa Pujangga. Supaya suatu saat nanti semoga lade kita akan berjumpa lewat surat. Jadi dulu komunikasi dikuasain oleh yang namanya broadcaster, yaitu suara, voice. Oke, kita cerita tentang pasar seni Ancol. Enggak, sebelum itu Apa? lanjutkan dulu. Silakan. Merdeka di sini. Jadi rupanya aliansi Bhinneka Tunggal Ika itu lari ke Galeri Nasional dari Monas itu, ya kan? Itu udah pada bubar tuh, pasukan FPI. Udah, aku susul ke Galeri Nasional. Nah, terus yang mau request lagu silakan. Gunawan Muhammad lihat saya, ya kan? Loh, Dan, kok kamu aman malah apa namanya? Menyelamatkan diri? Nggak menyelamatkan diri, gitu ya. Malah di Monas tetap bertahan, gitu kan, sendirian. Gitu karena ada Munarman di sana. Munarman nggak gangguin lu gitu pasukan FPI. Ya mungkin karena itu asumsi juga. Dia gitu. Lalu terus aku bilang nggak masalah, saya sebagai kafir liberal, ya kan? Ya. Yang penting ucapkan Allahu Akbar. Iya kan? Ini Kidadang ini, Gus, ini Kidadang nih. Ini dukunnya Jawa Barat. Aku harus ingetin. Bagus. Terus singkat cerita, tadi di komunitas TUK ada jaringan Islam liberal, aku bikin tandingannya jaringan kafir liberal. Kemudian pas pindah mendirikan Salihara, ya kan? Waktu itu banyak kawan-kawan saya nanya, itu alamatnya di mana? Salihara itu, ya kan? Ya. Komunitas Salihara. Betul. Nah, ini denger ya. Jadi bukan saya pendiri Salihara. Loh. Itu ya di Jalan Salihara itu. Tapi banyak yang tersesat tetap. Arah ke mana tuh yang kantor kita. Iya kan? Kantor ini UNAS. Kantornya geng kita, geng Tanjung istilahnya, ada si Miftah Sabri di sana, ada Ito di sana. Kita punya kantor di sana. Iya. Di sini jalan di sini Salihara. Jadi yang tersesat, yang nggak nyampe ke Salihara, tak salah arah namanya. Di sini kantor kita, benar. Nah kemudian muncullah komunitas salah arah. Aku berantem di lalu sosmed. Aku bilang begini, inilah masa nama jalan kemudian dijadikan nama komunitas Salihara. Jadi tidak ada penanda yang berbeda. Ya, ini kan mau menjelaskan, dulu kan di Twitter, di media sosial lah, kelompok saya kan berhadapan sama kelompoknya Salihara, terutama Guntur Romli. Dia marah bener sama saya kan, karena dianggap IJP ini bikin istilah salah arah. Memang ini mau dijelaskan, memang sampai BM marah bener sama gua. Dia bilang pokoknya ini intelektual lah. Kok bikin satu kelompok katanya ya memang kalau aku kan anak-anak aku di medsos kan gila-gila ganas-ganas kan ngerjain orang gitu. Tetapi
Ini cerita benar bahwa di sini Salihara, Jalan Salihara, di sini yang salah arah ke Salihara nyampe di kantor kita. Anak-anak yang duduk nongkrong di sana. Makanya aku bilang, "Lo kita gerombolan salah arah." Dianggap ngenyek. Dianggap mendiskreditkan. Dan dianggap kata Guntur Romli, "Ini udah masalah ini. Dia bidang pekerjaan gue deh ini." Ini mau menjelaskan sama teman-teman sama jadi, Guntur Romli, sama Nong Darul Mahmada, sama Om Gunawan Muhammad semua, bahwa kita kan kita serius nggak bercanda ya. Kayak antara kita ini antara ngawur serius dan itu jadi satu. Orang yang kita serius dulu. Iya. Malum namanya? Kita kan komunitas manusia jenius Nusantara. Itu dia. Itu benar. Tapi di balik itu ya, IQ-nya tinggi. Akhirnya itu menjadi menguntungkan komunitas Salihara. Dapat duit banyak. Bukan. Karena itu tadi, segala sesuatu itu harus ada pembeda. Dengan ada pembeda maka Salihara menjadi dikenal. Betul. Gitu loh. Ada Salihara, ada salah arah, ya kan? Maka aku bikin tagar Salihara di Twitter. Aku bikin tagar komunitas salah arah. Salah arah. Nah, orang bilang salah arah tuh yang memimpin adalah Gunawan Muhammad. Salah arah Indra Pilih yang bukan ini. Iya. Dukunnya. Jadi kalau di TUB saya ada komunitas jaringan Islam liberal, lalu aku bikin tandingan jaringan Kafi liberal. Nah, di komunitas Salihara bikin salah arah. Komunitas salah arah. Sekarang aku mau nanya Ancol. Enggak, nanti dulu. Nah, susah nih kalau dukun kayak gini nih. Kemudian, sama dukun Sumatera sama dukun Sunda nih begini nih. Lalu aku minta izin nih. Setelah populer kan istilah salah arah. Bagaimana kalau aku bikin logo salah arah, ya kan? Apa lo bikin? Nah, kan itu logonya kan Salihara nggak jelas tuh. Kayak kembang api atau apa gitu kan. Lalu aku bikin kembang air salah arah, terus ada buntut. Iblis bro. Iblis beneran. Kita kan tapi iblis Eropa itu. Lu lihat ini, masuk sini dong. Ini. Lu iblis Eropa. Terus kalau pakai ini enggak? Pakai apa? Kalau enggak salah pakai ini enggak kayak celurit gitu. Kalau enggak salah ulil. Kenapa pakai logo buntut kayak gitu? Itu kan barat katanya. Iya barat. Bener barat. Masalahnya kalau ya bisa juga sih. Itu kan kembang-kembang gitu ya. Pocong itu jadi buka, tadi jadi buka. Iya kan? Pokoknya dedemit lah, semacam dedemit. Oke, anybody request ya kan? Ini udah 1 jam 10 menit ini. Tapi nggak apa-apa. Ada yang nonton ini ya. Gue mau tanya, Pasar Seni Ancol kenapa? Ada apa dan siapa di sana? Kabarnya dulu Mbak Suri di sana. Siapa aja yang penghuni-penghuninya? Dukun-dukunnya, beranaknya, hantu-hantunya siapa? Jadi begini. Nanti ini dia nanti akan cerita tentang Pasar Seni Ancol. Kalau highlight kasih saya. Oke. Saya tahun 97 masuk Pasar Seni itu buka kios. Tujuannya di samping buat melukis juga supaya nggak dikejar-kejar bro. Ya. Paling aman ya kan? Ya. Paling aman. Nah ternyata di sana saya mendapat pembelajaran yang berbeda dengan di suasana belajar di kampus. Kampus saya kan Seni Rupa IKIP Jakarta. Ya, terus ya. Jadi ternyata Pasar Seni Ancol itu diperuntukkan bagi para pelukis lekra. Ya kan? Ini kalau ini banteng ya. Iya. Terus. Pelukis lekra. Ini gokil memang Panglima ini salah satunya Panglima gokil nih. Di Pasar Seni itu didirikan tahun 1979. Di mana para pelukis lekra itu banyak yang bebas dari penjara. Ya. Gitu loh. Bebas dari penjara.
apa namanya, lalu ditampung lah di Pasar Seni Ancol. Nah, apa namanya, pelukis-pelukis lekra ini saya amati ya, lumayan apa namanya, karya-karyanya itu sebenarnya ideologi. Nama mereka nggak ada yang tentang misalnya ini justru karena mereka baru lepas dari penjara, maka karya-karyanya itu tidak seperti pelukis-pelukis lekra yang sebelum G30S itu loh. Karena itu mereka lebih samarkan. Ya. Mereka samarkan ya. Betul. Nah, jadi apa namanya, pelukis lekra ini kan yang berafiliasi pada partai PKI, ya kan? Ya. Kalau kita bandingkan seniman-seniman lekra dengan apa namanya, misalnya pelukis-pelukis komunis Soviet atau RRC, itu sangat berbeda. Kalau pelukis apa namanya, pelukis Soviet, ya itu ini kan markas gerilyawan. kebanyakan ya cuma beraroma propagandais gitu loh. Jadi nggak ada apa, jiwa ketoknya si pelukis itu nggak ada, nggak muncul. Begitu juga pelukis RRC, penuh propaganda ya, dan sifatnya itu naratif bagian dari negara. Justru pas era Mao itu kan? Iya. Mao Zedong kan? Iya. Kan kalau China itu kan ada era Mao Zedong, Ya. Deng Xiaoping, Nah, beda-beda. kenapa di RRC itu justru kehilangan karakter Tiongkok, peradaban Tiongkok? Karena ada revolusi kebudayaan. Ya. Nah, dengan adanya revolusi kebudayaan itu, seni-seni adiluhung itu dimusnahkan. Sehingga pelukis-pelukis Tanaman. Apa yang terjadi dengan revolusi kebudayaan? Patahkan pena Anda, patahkan kacamata Anda, bakar buku-buku. Ya, jadi ketika revolusi kebudayaan terjadi di China itu, para profesor, para mahasiswa, para kaum terpelajar dari kota pergi ke desa, pegang cangkul. Anda harus mencangkul di sawah. Perpustakaan ditinggalkan, perguruan tinggi ditinggalkan, apa segala macam. Yang terjadi ada banyak sekali orang yang mati karena dingin segala macam, karena nggak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi di pedesaan. Itu revolusi kebudayaan yang terjadi di Cina. Oke, artinya kelompok-kelompok intelektualnya habis. Maka peradaban Tiongkok yang adiluhung itu juga habis. Gara-gara revolusi kebudayaan. Berarti sekarang yang dilihat di film-film itu apa? Nanti sebentar. Oke. Kemudian tahun 2000, sekitar tahun 90-an itu ada booming pelukis dari RRC ya, mendunia. Tetapi itu sebagai individu, tidak mewakili entitas peradaban Tiongkok. Kenapa begitu? Karena yang tampil itu seolah-olah kayak makhluk alien itu. Karyanya itu. Ya. Ini dari mana ini? Peradaban dari mana ini? Kalau ini bukan alien, ini benar-benar nih. Ini dari kepala suku nih. Gara-gara entitas Daya ya. budaya Tiongkok yang adiluhung itu dimusnahkan ketika jadi karangnya Kaitannya dengan lekra tadi apa? Nah, berbeda dengan lekra, pelukis-pelukis lekra itu sangat Indonesia. Sangat Indonesia. Tidak beraroma propaganda seperti yang di Soviet maupun di RRC. Ya, itu kan karya-karya lekra itu kebanyakan karya-karya revolusi kan. Perjuangan. Tetapi Bendera. tidak bombastis. Enggak ada Bombastis enggak ada. melawan penindasan enggak. Lebih
Kalau mau bicara tentang lebih universal. bukan. Kalau berbicara tentang teori-teori kelas, teori-teori konflik kelas ya. Justru lebih berbahaya karikatur-karikatur yang dimuat di dalam pers mahasiswa dan di dalam pledoi ya. Pledoinya misalnya Indro Cahyono, Indonesia di bawah sepatu Lars. Saya bikin skripsi tentang itu. Pledoinya Lukman Hakim, pledoi mahasiswa-mahasiswa yang ditangkap pada peristiwa anti NKKBKK. Itu kan anti asing. Itu luar biasa, kayak memang kalau artinya pertarungan kelas, itulah. Ada orang berhidung mancung. Ada yang disebut Indonesia di bawah sepatu Lars itu tentara nginjak rakyat. Sepatu Lars. Kemudian yang menguasai misalnya segala macam, ini ada, pokoknya itu memang benar-benar memperlihatkan situasi ketika ada proletar, ada borjuis. Oke, nggak apa-apa, udah pas. Ada proletar, ada borjuis. Nah, jadi apa istilahnya stack. Baking stack kita tuh lebih bikin langsung. Itu lagi Rilyawan kerjanya. Karena pakai pemeruncing kan. Nggak apa-apa. Kalau kita lihat itu karikatur segala macam di koran mahasiswa Indonesia, di harian kami, Salemba segala macam, itu sangat berbau mistik ya kalau itu ya. Enggak gini, daya kritisnya ada, tetapi orang misalnya orang luar melihatnya, oh ini Indonesiawi gitu, ini ada aroma Indonesia, gitu lah ya. Tapi beda yang ini kan? Iya. Beda yang tahun 70-an itu, 80-an itu. Nah, kemudian misalnya ya lukisan Hendra Gunawan. Itu dia ada di Pasar Seni. Kan kita bicara Pasar sempat. Kalau nggak salah sempat. Itu tempat penampungan yang dibuat oleh siapa? Bang Ali Sadikin. Nah itu kalau tim itu buat menampung seniman Masumi. Oh, terus yang ada, karena di sana kan ada PSI, Muhammadiyah, orang PSI, dan gitu. Sadansi, suka teater, ya, suka Broadway, ya, apa, ya pokoknya itulah suka denger suka konser, ya. Sebenarnya kalau Pasar Seni Ancol justru yang proletar, iya, menuju jalanan, bukan menampung pelukis-pelukis lekra. Bener dimaksud yang udah keluar dari penjara, keluar dari Pulau Burung, Pulau Burung, ditampung di sana untuk mereka hidup. Iya. Dan karyanya luar biasa, Misalnya ya lukisan karya siapa itu, Hendra Gunawan misalnya. Sujoyono. Misalnya lukisan karya Hendra Gunawan untuk mewakili romantisme revolusi, ya kan? Dia melukis orang-orang bawah, tapi artistik gitu loh. Jadi pesan pemihakan terhadap rakyat bawahnya kena, tapi sekaligus juga artistik. Beda dengan misalnya lukisan-lukisan karya-karya pelukis di Soviet dengan RRC yang yang cuma bombastis, propagandais, lalu disebut avant-garde kayak begitu. Nah, suatu ketika ada pameran kias ya zaman Pak Harto itu, seniman-seniman Indonesia mau pameran di Amerika, ya kan? Nah, sebelum pameran di Amerika itu ada pra-pameran di Galeri Nasional. Waktu itu di Gambir kan? Iya, di Gambir. Dikunjungi oleh Pak Harto. Nah, ternyata siapa ini? Hendra Gunawan diikut sertakan di pameran kias. Bagong Sudiarjo menolak. Sampai-sampai mengancam kalau diikut sertakan. Bagong Sudiarjo ini kan dianggap sebagai pelukis istana ya? Iya.
penari dia kan, Penari tapi pelukis tanah, juga. pelukis di sana ya. Nah, mungkin tak berseberangan dengan Lekra, kecewa nih Bagong Sudiarjo, nggak mau ikut selama Ini apa hubungannya Bagong sama Butet? itu anaknya. Oh, Mas Butet. Sore Mas. Nah, Sore kemudian- daripada Mas Butet. Nah, Mas Butet daripada Mas Butet, sore ya. Kemudian Ini bukan kita bicara ayah bapak, Pak tapi Harto. kita menjelaskan aja. Pak Harto pinter ininya. Hmm. Pak Harto itu kan tahun berapa itu? Betul, Mandau. Tahun 70-an akhir dapat Saya dikasih langsung. dari peringatan dari apa tuh yang asasi manusia itu yang adanya di Eropa tuh jadi Eropa tidak akan memberi bantuan selama masih menekan orang-orang PKI lah. Oh, Ya, oh, itu kan. dulu kan masih zaman IGGI kan? Ya, International Group Ya. International IGG ya. for Government of Indonesia, Ya. GGI. Just, Belanda. karena dapat tekanan, Dari mana? nggak dapat Dari bantuan. Belanda, dari Den Haag itu. Pokoknya dari Eropa Pengadilan HAM. selama masih menekan orang-orang PKI. Lalu Nah, Soeharto pinter, otomatis dong Soeharto pinter loh. merespon. Golkar loh. Caranya gimana? Caranya, oh saya sudah tidak menekan lagi tahanan-tahanan ini. Kemudian Soeharto datang di pameran itu di Galeri Nasional, pas di depan lukisan Joko Pekik, dia berhenti lama, dipoto, cepret, ya kan, dialog, ini pelukisnya siapa? Joko Pekik, Lekra. Tuh. Itu heboh kan? Joko Pekik Lekra. Setelah itu surut itu ketidaksukaan Bagong Sudiarjo terhadap ini Oke. Nah, jadi- ini kok kesulitan dari orang-orang yang biasa di dunia perwarupa, yang biasa dunia seni rupa adalah dia nggak bisa merupa-rupai dengan kata-kata. Tapi kalau IJP kenapa? Dulu dia nggak bisa berkata-kata, sekarang bisa berkata-kata. Ya karena itu memang melatih diri. Ini sudah kita cuma 1,5 jam ya. 5 menit terakhir. Ya. 5 menit terakhir. Jadi kesimpulan saya. Bukan kesimpulan ini. Nggak ada kesimpulan karena iya. masih ada episode berikutnya. Oke. Nanti si Agus nanti datang ke sini, ada yang lain datang ke sini. Kenapa di zaman yang sangat modern sekarang, di mana semua terhubung dengan LRT, MRT, Liberty, tapi tidak memunculkan yang disebut dengan egalite dan fraternity. Artinya revolusi, kita ingat revolusi Prancis dengan 3 liberty, fraternity, dan kemudian apa tadi, egalite. Ya. Nah sekarang kita punya liberty, kebebasan, tapi kita tidak punya yang namanya kesejahteraan, kita nggak punya yang namanya kepemerataan. Kok tidak ada lagi? Gini. Hanya anak aku nih, anak saya yang autis ya, anak saya yang autis itu adalah dia udah jadi anggota Galeri Nasional itu sudah pelukisnya umur 9 tahun. Nah, kenapa? Begini. Ini pendukung Anies Baswedan loh, saya juga. Apa yang kurang? Begini, sebenarnya nggak ada yang kurang. Cuma masalahnya, menurut pengakuan Ayib Rosidi, bahwa dari zaman kemerdekaan hingga sekarang, negara tidak peduli dengan kebudayaan. Jadi seniman Indonesia itu hebat karena dirinya sendiri, perjuangan dirinya sendiri. Mau yang Lekra, mau yang LKN, mau yang itu kata kunci, negara tidak peduli dengan kebudayaan, negara tidak peduli dengan peradaban. Nah, Negara hanya peduli dengan perekonomian. Padahal sebuah negara yang maju itu pasti berdasarkan karakter dari budayanya, gitu loh. Karena budaya itu payung sebenarnya. Oke, sekian ya.
kita tutup karena udah 1,5 jam. Di sini 1,5 jam ya, di Facebook, di IG sebentar. Ya kita cuma ini aja, nanti kita bikin lah yang agak serius. Cuma sekarang kalau nggak serius itu jangan salahin juga IJP. Kenapa bikin YouTube nggak serius-serius? Ya kita kan gerilyawan. Kita nih ya, biasa bersenjatakan pena dan bambu runcing. Oke, kita nyanyi. Halo tes. Oke, sampai ketemu ya. Sampai ketemu teman-teman. Belajar silat ya. Minimal silat lidah. Silat lukis juga.